di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa pada hari ini melaksanakan PPL UKIN yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Baru. Selamat menyaksikan video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya mau menyampaikan ke kalian, apakah hari ini kalian sehat? Sehat. Oke, semangat sekali pada hari ini. Ketua kelas silakan memimpin doa. Perhatian, sudah siap, gerak. Sebelum memulai materi atau pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu saya akan mengabsen kehadiran Andi Aso. Hadir Pak. Abian. Hadir Pak. Ade. Halo Pak. Ainur. Hadir Pak. Ade Alfa ya? Iya Pak. Ada Pak. Alfikri. Hadir Pak. Ari Muladi. Hadir Pak. Oke, kita mulai. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menyemangati kalian, kita lakukan dulu kegiatan ice breaking. Ya. Jadi ice breakingnya nanti apabila saya mengatakan tepuk satu, maka kalian harus tepuk satu kali. Kalau saya mengatakan tepuk dua, maka harus kalian lakukan dua kali sampai tepuk 5. Oke, kita mulai. Tepuk satu, sekali lagi. Tepuk dua, sekali lagi. Tepuk tiga, sekali lagi. Tepuk keempat, tepuk 5, sekali lagi tepuk 5. Oke. Sedikit tadi, mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian. Setelah mengikuti pembelajaran ini nantinya, gambar bukaan, tentu banyak sekali manfaatnya. Manfaat dari mempelajari gambar bukaan ini membuat kalian nanti bisa membuka usaha sendiri, ya, dengan modal yang tidak terlalu besar, ya, dengan hanya modal plat. Ya, membuat suatu gambar bentangan, kemudian membentuknya, dan ini bisa menjadikan kalian nanti sukses apabila pemasarannya itu dilakukan tepat sasaran. Dalam artian bahwa tidak perlu lagi kalian bekerja di perusahaan, tapi dengan membuka usaha sendiri, dengan hanya bermodalkan besi plat, kemudian melakukan desain, kemudian kalian desain gambar bukaannya. Setelah selesai mendesain, kemudian dibentuk dan dibuat menjadi satu produk. Dan kalian akan pasarkan, dan saya yakin itu akan membuahkan hasil yang baik. Bagaimana, sepakat? Mantap. Pertemuan kali ini masih ada hubungannya dengan pertemuan yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya? Pertemuan sebelumnya apa materinya? Pertemuan berikut sebelumnya apa? Coba. Proyeksi, ya. Jadi ada proyeksi yang kita telah pelajari pada pertemuan sebelumnya, itu proyeksi Amerika dengan proyeksi Eropa. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sehubungan dengan materi bukaan atau bentangan. Oke,
Jadi pada materi ini nanti sebelum saya menjelaskan, saya mungkin memberikan dulu gambaran apa itu sebenarnya gambar bentangan. Jadi gambar bentangan nantinya ini pada saat kalian kerja di dunia industri ini sangat dibutuhkan apabila mengerjakan suatu produk atau benda kerja. Nah, di sini betul-betul dibutuhkan ketelitian kalian pada saat membuat gambar itu. Jadi nanti saya akan perlihatkan ke kalian. Terlebih dahulu kita mesti pahami tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Boleh diperhatikan di depan. Jadi materi kita pada hari ini adalah gambar bentangan atau bukaan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu memahami gambar bentangan. Oke. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat gambar bentangan. Nah, sebelum itu saya bertanya kembali lagi, apakah kalian pernah melihat suatu gambar bentangan? Pernah. Coba Abian, boleh dijawab. Contohnya karton. Karton. Bagaimana model bentangannya itu yang karton? Seperti tanda salib. Oke, jadi dia modelnya seperti tanda salib, maksudnya di sini. Berarti pada saat nanti bagian-bagian itu dilipat, maka dia membentuk kotak. Nah, kemudian yang kedua, menurut kalian apa fungsi dari bentangan itu? Setelah tadi ditemukan, oh ternyata untuk membuat kotak. Silakan. Mempermudah pemotongan bahan atau mempermudah mengetahui banyaknya bahan yang diperlukan. Oke. Nah, jelaskan kalau misalnya kita tadi buat kotak. Kotak itu berapa sisi? 6 sisi. Berarti bentangannya juga harus ada 4 bagian. Ya, 4 bagian yang nanti diukur sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dia ukurannya misalnya 10 cm lebarnya, ya mesti harus bentangannya juga 10 cm. Oke, lanjut lagi. Saya akan perlihatkan materinya. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan lebih detail sehubungan dengan gambar. Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke, gambar bentangan. Pengertian dan fungsi gambar bentangan. Bentangan dari suatu benda adalah membuka suatu lipatan, seperti tadi jawabannya Abian, atau tekukan menjadi datar. Benda yang terbuat dari pembentukan pelat biasanya dibentangkan dari lembaran pelat tipis logam yang tidak lebih dari 3 mm. Nah, kalau tadi contohnya Abian itu dia mengatakan karton, itu kalau dia dibuka bahan dasarnya itu kan karton, ya, bukan besi pelat. Tapi kalau nanti di kehidupan nyatanya di industri itu, kalau kita membuat suatu bentangan itu kita sudah menggunakan pelat. Tapi pelat yang digunakan itu adalah pelat yang masih kategori tipis, supaya apa? Mudah dibentuk. Oke, lanjut. Nah, teknik menggambar bentangan memerlukan metode-metode yang tepat untuk membuka. Nah, salah satunya dasar kalian di materi sebelumnya itu kita mesti menggunakan kemampuan tak menggunakan penggaris. Jadi penggaris itu nanti dipergunakan untuk menggambar bentangan dari suatu benda. Oke. Nah, kemudian akan dibuka atau dibentuk dengan yang dibuat atau dirancang, karena banyak sekali bentuk benda yang ada di dunia teknik, mulai dari bentuk yang sederhana sampai yang sulit. Jadi kalau sekarang di pembelajaran kita ini, ya saya kasih saja nanti penyelesaian job sheet-nya itu per kelompoknya nanti adalah dengan memberikan gambar yang sederhana. Nah, kebetulan nanti di job sheet-nya itu saya memberikan tipe yang akan kita gunakan nanti untuk penyambungan. Bagaimana model bukaannya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh sederhananya. Bisa kita lihat di atas gambarnya. Gambar apa ini? Kotak. Oke, sepakat kotak? Oke, kita lihat. Nah, ini persegi atau kotak ini atau kubus ini, dia mempunyai berapa bagian itu?
Berapa sisi? 6. Oke. Berarti dari gambar ini menunjukkan bukaannya semacam ini. Berarti ada bagian yang kosong nanti ini. Oke, jadi bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 sisi. Nah, inilah gambarnya yang dari kotak tadi setelah dia dibuka membentuk seperti bagian itu. Nah, begitu juga dengan pipa. Pipa ini setelah dibentangkan atau dibukakan, dia akan membentuk seperti ini. Setelah dia dilebarkan, bentangan itu kan tadi dilebar, dia dibuka atau dilebarkan. Oke, lanjut. Kemudian pada gambar bentangan ini ada beberapa jenis bentangan. Yang pertama adalah bentangan paralel. Nah, itu bentangan paralel adalah untuk prisma dan silinder untuk membentuk pola bentangan. Kemudian yang berikut bentangan metode radial atau putar untuk piramid dan merucut garis yang diputar dan suatu titik memperoleh pola bentangan. Oke, jadi dia lebih ke radial atau putarannya itu. Kemudian ketiga bentangan metode segitiga untuk membentuk transisi dan sambungan berbentuk yang berbeda. Nah, pada materi hari ini kita fokus pada bentangan paralel. Hanya hubungannya itu garis sejajar saja. Oke, untuk mempermudah kalian, kali ini saya akan memutarkan video. Video itu mohon disimak baik-baik. Jadi nanti menjadi dasar kalian pada saat mengerjakan job sheet. Oke? Saya putarkan ya videonya. Salam menggambar kebukaan, kebahagiaan serta teman-teman pendidik yang berbahagia serta bersama. Untuk tutorial pada video kali ini saya ingin berbagi salam menggambar kebukaan untuk sambungan T pada buka hitam, ukuran diameter luarnya 56 mm. Langkah berikutnya kita siapkan sebuah gambar sambungan T dari dua buah pipa yang akan kita gambar bukanya. Seterusnya kita siapkan jangka untuk menggambar setengah lingkaran dari titik A ke titik E ini berpusat dari sumbu ini. Menggunakan jangka dengan R28 karena diameter pipanya adalah 56. Garis tengah lingkaran ini kita bagi menjadi bagian yang sama. Caranya menggunakan jangka dengan R yang 28 tadi, jangan dirubah-rubah. Dari titik E kita goreskan garis tengah lingkaran berpotongan dengan garis tengah lingkaran. Yang berikut dari titik bawah ini kita goreskan yang berikut dari titik A kita goreskan, maka akan didapat beberapa titik perpotongan. Dari titik perpotongan tadi saya beri kode. Ini misalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari titik perpotongan tadi ke arah vertikal. Kita menggunakan dua mistar segitiga. Kita paskan dulu mistar yang vertikal ini ke sama-sama garis yang vertikal biar sejajar. Setelah itu mistar yang bawah sebagai pedoman. Kita tarik mulai dari angka nomor 1 ke garis miring ini. Pusat dari sumbu ini. Menggunakan jangka dengan R28 karena diameter pipanya adalah 56. Garis tengah lingkaran ini kita bagi menjadi bagian yang sama. Caranya menggunakan jangka dengan R yang 28 tadi, jangan dirubah-rubah. Dari titik E
kita goreskan ke setengah lingkaran, berpotongan dengan garis setengah lingkaran. Yang berikut dari titik bawah ini kita goreskan yang berikut dari titik A kita goreskan, maka akan didapat beberapa titik perpotongan. Dari titik perpotongan tadi saya beri kode, ini misalnya nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah selanjutnya kita akan menarik garis dari titik perpotongan tadi ke arah vertikal. Kita menggunakan 2 mistar segitiga. Kita paskan dulu mistar yang vertikal ini ke sama-sama garis yang vertikal biar sejajar. Setelah itu mistar yang bawah sebagai pedoman. Kita tarik mulai dari angka nomor 1 ke garis miring ini. 1, 2. Saatnya penyambungan pipa yang telah kita potong. Kita menggunakan las. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, gimana tayangan videonya? Mengerti? Sudah dipahami? Nah, itu contoh pada saat kita membuka gambar pipa, jadi gambar bukaan pipa yang digunakan untuk membuat suatu benda kerja yang menghubungkan pipa yang satu dengan pipa yang lain dengan sudut itu tadi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke proses berikutnya? Berarti paham ya? Oke. Nah, sekarang pada proses berikutnya saya akan mengorganisasikan kelompoknya. Jadi kita nanti bagi dalam 5 kelompok. Ya, saya akan bagikan job sheet-nya. Ya, job sheet-nya ini job sheet sederhana saja yang kita selesaikan. Jadi usahakan nanti masing-masing kelompok itu menyelesaikan tepat waktu. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk melakukan gambar sekaligus refleksi atau menampilkan hasil dari gambarnya itu sekitar 30 menit. Oke, kelompok 1 saya bagi. Ini job sheet-nya. Gambar yang akan diselesaikan adalah gambar ya. Oke. Ini. Oke. Ini. Boleh diperhatikan gambarnya. Ini saya acak ya. Ini. Oke. Kemudian kelompok. Oke. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Saya berikan waktu 30 menit. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berikan kesempatan untuk ditanyakan perihal dengan job sheet-nya itu. Jadi waktunya saya kasih waktu 20 menit untuk menyelesaikan, 10 menit untuk presentasi. Kenapa? Gambar bukaannya. Gambar bukaannya sesuai dengan video tadi yang sudah kalian nonton. Oke, nanti saya bagikan boleh dicari di internet ya sebagai bahan literaturnya. Boleh nanti kita buka di internet sebagai dasar untuk membuat gambar itu. Bisa dipahami? Oke, silakan dikerja berkelompok. Waktunya 20 menit.
gambar bukaan pipa itu tiap-tiap kelompok. Nah, sekarang waktunya saya berikan ke kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya, apa yang menjadi kendala tak selama membuat gambar bukaan itu. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 beranggotakan Araya, Sahrul Ramadan, Alvin Saputra, Heri, Afrid, Muhammad Alif Pausan. Kendala saya dalam membuat pipa terpancung, yang pertama pembuatan lingkaran dan garis tengah, yang kedua saya sulit menggunakan jangka, yang ketiga saya sulit menggunakan penggaris atau mal dalam menghubungkan garis-garis. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kelompok 4 berikan dulu aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami beranggotakan 6 orang, yaitu Abiananda Tahir, Asrul, Muhammad Cerul, Emil Pratama, Sarul A, Muhammad Taufik. Dalam proses menggambar bukaan pipa ada beberapa kendala yang kami jumpai, yaitu sulit meluruskan garis, sulit melengkungkan garis, sulit menempatkan lebar, sulit menggunakan jangka. Hanya itu saja kendala yang kami jumpai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari 5 kelompok yang sudah melakukan presentasi, ternyata masih ada beberapa permasalahan atau kendala dalam pekerjaannya. Salah satunya tadi adalah terkendala di penggunaan jangka. Kemudian yang kedua, mal, Mister Mal, bukan Mister Segitiganya. Berarti tidak ada masalah di Mister Segitiganya. Jadi permasalahan ini mudah-mudahan bisa ditingkatkan lagi atau diperbaiki lagi, supaya dilakukan sering-seringlah. Jadi kalian sering-seringlah mengulang kegiatan menggambar, supaya dalam penggunaan mistar dengan mal, penggaris mal itu tidak terkendala lagi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mungkin terlebih dahulu saya mau tanyakan lagi kembali ke kalian. Apakah bagi kalian gambar bukaan itu sulit atau tidak? Tidak ya? Ya, oke. Jadi tidak. Kalaupun itu yang dua kendala tadi, itu menjadi bahan refleksi kita untuk diulang atau diperbaiki lagi dengan melalui proses lebih banyak, mencoba dan menggunakan kedua jenis alat itu. Oke. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu mungkin kita membaca doa. Seperti biasa, ketua kelas untuk pimpin doa pada akhir pembelajaran kita. Silakan. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan mengulang lagi dengan materi yang sama sampai betul-betul kita mahir dalam penggunaan peralatan gambar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.